Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Claudia Cynthia Bella dengan NPM 24782040. Saya merupakan mahasiswi dari Politeknik Negeri Lampung, jurusan Teknologi Informasi Seperti Teknologi Rekayasa Internet. Pada video yang saat kali ini terkait mata kuliah Jaringan Komputer 3 terkait penugasan dari bagian 6.2.7 paket tracer investigate NAT operations. Jadi pada video kali ini kita akan melakukan praktek ya. Jadi ilustrasinya itu pada jaringan komputer, ketika sebuah frame berpindah dari satu jaringan ke jaringan lainnya, alamat MAC, sumber, dan tujuan itu dapat berubah. Selain alamat MAC, alamat IPv4 juga berubah apabila paket melewati perangkat yang menjalankan layanan Network Address Translation atau NAT. Nah, NAT itu merupakan mekanisme yang digunakan untuk menerjemahkan alamat IP pada suatu jaringan menjadi alamat IP lain. Biasanya NAT ini digunakan untuk menerjemahkan alamat IP privat yang digunakan di dalam jaringan menjadi alamat IP global atau public agar dapat berkomunikasi dengan jaringan lain. Pada praktik ini, kita akan melihat secara langsung perubahan alamat IP tersebut dengan mengikuti perintah-perintah yang ada ya. Jadi kegiatan ini akan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, menyelidiki proses NAT ketika komunikasi berlangsung melewati jaringan internet. Yang kedua, menyelidiki proses NAT ketika komunikasi berlangsung melalui internet. Dan terakhir, ketiga, ini melakukan pengujian tambahan untuk memahami tabel transaksi NAT dan perangkat-perangkat yang menjalankan layanan NAT. Selanjutnya kita masuk pada praktiknya. Nah, ini dia ya. Jadi pada sesuai instruksi, part pertama di sini investigate NAT operation XOR the internet ya. Step 1, wait for the network convergence. Jadi langkah pertama di sini kita menunggu sampai seluruh perangkat di dalam topologi itu selesai melakukan proses konvergensi. Konvergensi merupakan kondisi ketika seluruh router dan perangkat jaringan sudah selesai mempelajari jalur menuju jaringan lain. Proses ini mungkin membutuhkan waktu beberapa saat. Untuk mempercepatnya, di sini kita bisa klik tombol ini ya, fast forward time pada bagian ini. Setelah indikator koneksi pada topologi menunjukkan kondisi aktif dan stabil, kita dapat melanjutkan ke langkah berikutnya. Tujuan dari langkah tadi adalah memastikan bahwa semua jalur jaringan sudah tersedia hingga paket dapat dikirimkan tanpa terganggu oleh proses pembentukan tabel routing. Lanjut pada step kedua, di sini generate an HTTP request from any PC in the central domain. Jadi pada langkah kedua kita akan membuat permintaan HTTP dari salah satu komputer yang berada pada jaringan sentral menuju branch server. Ya, dari sentral menuju branch server. Jadi pertama kita ubah paket tracer ini, ubah modenya dari real time menjadi simulation. Jadi kita ke simulasi. Nah, simulation mode ini digunakan agar perjalanan paket itu dapat diamati satu persatu. Dengan mode ini kita dapat melihat perangkat yang dilewati paket serta perubahan informasi alamat IP pada setiap tahap. Selanjutnya kita akan edit files. Kita nonaktifkan semua protokol yang tidak diperlukan, kemudian kita aktifkan hanya protokol HTTP. Di sini ini HTTP ya. Jadi filter ini digunakan agar daftar peristiwa hanya menampilkan paket HTTP yang sedang kita teliti dan tidak bercampur dengan paket dari protokol lainnya.
Dah. Jadi pada step 2 bagian B di sini membuat permintaan HTTP ya. Kita pilih salah satu PC yang berada pada domain sentral. Kita buka menu desktop. Di sini kita ke desktop, kita ke web browser. Kita tunggu. Nah, jadi pada kolom URL kita masukkan alamat http dan server lalu kita klik go. Jadi permintaan tersebut akan membuat komputer mengirimkan paket HTTP menuju branch server ya. Lalu lanjut aja pada bagian step 2 yang bagian C. Di sini kita pilih capture forward. Jadi secara bertahap sampai paket PDU itu berada pada perangkat D1 atau D2. Jadi setelah pada D1 atau D2, di sini kita D1 atau D2. Jadi alamat tujuan menunjukkan alamat yang digunakan untuk mewakili branch server dari sisi jaringan luar. Jadi tahap ini alamat sumber itu merupakan alamat IP PC pada jaringan sentral. Yang kedua, alamat tujuan itu merupakan alamat yang mengarah ke branch server. Data tersebut di situ perlu dicatat karena nantinya akan dibandingkan dengan alamat IP setelah paket melewati router NAT. Jadi di sini kita masuk ke router 2, CLI, enable. Sini passwordnya itu kelas. Ntar masuk ke perintah show ini ya, show run include pool. Copy, paste, enter. Di sini IP NAT poolnya R2 di sini 64.100.100.3, 64.100.100.31, netmasknya 255.255.255.224, dan IP NAT inside source list 1 pool R2 pool. Jadi alamat tersebut berasal dari NAT pool R2 pool. Lanjut di sini pada bagian H, show IP nih ya, kita lakukan
show IP accession hasilnya. Nah, di sini bisa menunjukkan bahwa ada berapa UDP dan TCP ya, inside lokalnya, outside lokalnya, dan outside globalnya. Kita bisa lihat daftar-daftarnya. Kita lakukan juga hal yang sama pada router 4. Kita ke CLI, enable, cluster. Sini juga sama ya, alamat-alamatnya. Jadi kita lanjut pada bagian 2 di sini, menyelidiki operasi NAT di internet. Kita buat permintaan HTTP dari komputer manapun di kantor pusat. Jadi kita ke sini, kita ke bagian 2 ini, kita ke home service, kita pilih salah satu komputer, kita pilih home desktop ini lah ya. Kita ke desktop, kemudian kita ke web browser. Di sini kita URL-nya salin aja. Bisa http central server PKA. Oke, kita lanjut aja. Itu perintah itu menggunakan alamat private ya, jadi alamat tersebut harus diterjemahkan, makanya tidak bisa terlebih dahulu ke WRS sebelum paket itu dapat dikirim melalui internet. Jadi di sini pada tahap selanjutnya klik capture, masuk alamat yang menunjukkan alamat private. Jadi udah ya, di sini cuman kita ngecek aja. Berdasarkan praktik yang dilakukan dapat dipahami bahwa NAT itu berfungsi untuk menerjemahkan alamat IP ketika paket berpindah antara jaringan internal dan jaringan luar. Praktik ini juga menunjukkan bahwa alamat IP private tidak diteruskan secara langsung ke jaringan luar. Seperti tadi ya, perangkat NAT itu menggantinya dengan alamat global, kemudian menyimpan informasi transaksi agar paket balasan dapat dikembalikan kepada perangkat sumber yang benar. Saya rasa cukup terkait dari video ini. Dapat kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.